Salut, listeners and teachers will listen to start connecting Pokemon. So everybody, di video kali ini kita masih membahas tentang materi kelas 10 semester kedua, yaitu mengenai dunia tumbuhan. Namun kali ini kita membahas tentang bagian dari tumbuhan berbiji atau spermatofita, yaitu kelompok genus sperma. So langsung saja everybody. Jadi ciri-ciri dari kelompok tumbuhan dari genus sperma ini itu yang pertama, dia berupa pohon. Umumnya jenis tumbuhan itu dia sudah berupa pohon-pohonan ya, dan menunjukkan adanya pertumbuhan menebal sekunder karena adanya kambium. Kemudian pada bagian xilem tidak terdapat pembuluh kayu, hanya trakei, dan pada bagian floem tidak mengandung sel pengirim. Jadi xilem ini apa everybody? Seperti yang mungkin ini pernah ya saya jelaskan di video sebelumnya, bahwasanya xilem ini itu merupakan suatu pembuluh yang mengangkut mineral dan nutrisi dari bagian bawah tanaman atau bagian akar menuju ke seluruh tubuh tumbuhan itu sendiri. Kemudian floem ini adalah merupakan pembuluh yang pengangkut yang terletak di bagian atas tanaman, di mana ia berfungsi sebagai pengangkut nutrisi hasil dari proses fotosintesis yang dibawa ke seluruh tubuh tumbuhan yang digunakan sebagai proses pertumbuhan maupun metabolismenya. Oke, selanjutnya yaitu berakar tunggal. Kemudian bunga yang sebenarnya itu belum ada, namun memiliki struktur penghasil sel kelamin berupa mikrosporafil dan makrosporafil yang berkumpul dalam strobilus. Jadi sebenarnya untuk tumbuhan dari genus sperma ini itu dia memiliki beberapa kelas. Yang pertama itu ada Cicadinae, kemudian ada kelas Coniferinae, dan ada kelas Ginkgoinae. Kemudian yang terakhir ada kelas Metinae. Oke, langsung saja kita membahas kelompok genus sperma ini. Di sini kita bisa lihat ya, kelas pertama ini merupakan kelas Cicadinae. Jadi kelas ini itu merupakan tumbuhan yang bentuknya mirip pohon palem, berbatang pendek, kaku, tidak bercabang. Kemudian daun-daun itu tersusun dalam spiral rapat sekeliling batang. Daunnya yang masih muda itu menggulung. Ada yang perkembangbiakannya terdapat dalam ujung yang berkembang dari kuncup lateral batang. Kemudian runjung tajam biasanya lebih kurus atau kecil dan panjang daripada runjung betinanya. Selanjutnya, runjung jantan itu merupakan kumpulan dari banyak mikrosporofit, dan runjung betina itu berupa kumpulan dari banyak megasporofit. Contohnya cas rumpul atau pakis haji bisa dilihat di sini ya contohnya. Kemudian yang kedua itu kelas Coniferinae, atau sering juga disebut dengan kelas Conifera. Jadi untuk kelas Conifera ini itu merupakan tumbuhan yang tergolong dalam kelas habitusnya berupa tengah. Kemudian ada yang perdu atau pohon dengan tajuk berbentuk kerucut atau ponyong. Kebanyakan ini memiliki daun berbentuk panjang. Pada bagian pucuk tangkai terdapat badan penghasil sel kelamin yang dinamakan strobilus. Ada juga yang berumah satu atau strobilus jantan dan strobilus betina dalam satu pohon. Kemudian ada yang berumah dua, yaitu strobilus jantan dan strobilus betina itu dihasilkan oleh pohon yang berbeda.
Jadi Strobilus jantan ini uh, merupakan kumpulan mikrosporofil penghasil mikrospora, sedangkan Strobilus betina itu merupakan kumpulan megasporofil penghasil megaspora. Jadi contohnya di sini bisa dilihat ya. Jadi ciri-cirinya kurang lebih seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian yang ketiga itu adalah kelas Ginkgoinae, ini sangat sulit disebutkan. Jadi untuk kelas Ginkgoinae ini itu dia merupakan tumbuhan pohon dengan tunas panjang dan pendek. Daun bertangkai panjang, berbentuk kipas dengan tulang daun bercabang, kemudian menggarpu juga. Ginkgoinae ini merupakan tumbuhan merangkas yang menggugurkan daun pada musim gugur. Dan juga Ginkgoinae ini berumah dua. Tangkai sporofit terdapat pada tunas pendek dalam ketiak daun. Strobilus jantan itu terpisah-pisah dalam ketiak fisik-fisik pada tunas pendek. Contohnya bisa dilihat di sini ada ginkgo biloba. Jadi ini mungkin sangat jarang ya ditemui di Indonesia jika dibandingkan dengan kedua kelas ini. Kemudian yang keempat itu yang terakhir ada kelas Gnetinae. Biasanya Gnetinae itu kita mengenal Gnetognemon, di mana sangat banyak di Indonesia ini tumbuhan Gnetognemon ini. Jadi untuk tumbuhan Gnetognemon ini dia habitusnya itu berupa pohon, kemudian berkayu dan bercabang-cabang yang tumbuh transversal. Daunnya itu tunggal dan terletak berhadapan, bunganya majemuk berkelamin tunggal, kemudian terdapat daun dalam ketiak daun pelindung yang besar, memiliki tenda bunga. Bunga betina ini memiliki bakal biji yang tegak atau atroks. Jadi contohnya bisa dilihat di sini ya, Gnetognemon yang sangat banyak kita kenali. So itulah pribadi penjelasan mengenai tumbuhan berbiji spermatopita ini. Jika teman-teman masih memiliki banyak pertanyaan di mana dirasa kurang jelas mengenai penjelasan di video kali ini, silahkan tanyakan di kolom komentar. So itulah everybody, thanks because you have watched my video. Meet again in the next video and bye bye.